Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menampilkan hasil video wawancara kami yang berjudul Kafalah. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Anissa Dwinaya Azmi. Dan yang kedua ada Muarif Alfariji Lubis. Yang ketiga ada Namira Metiva Batubara. Dan yang terakhir ada Nurul Hasanah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Jadi kami di sini dari Perbakin Syariah 4D jurusan perbankan semester 4. Jadi kami di sini membawakan mewawancarai Bapak mengenai akad kafalah. Nah, akad kafalah ini sendiri Bapak udah tahu? Belum. Akad kafalah itu merupakan akad yang dimana kita itu menjamin seseorang. Maksudnya gini, misalkan kita dalam akad kafalah ini ada di Pegadaian Syariah, di bank syariah juga ada Pak. Contohnya di BSI itu ada, Pegadaian Syariah juga ada. Nah, akad kafalah ini kita menjamin, bisa kita meminjam kepada bank seharga 40 juta. Nah, kita tuh membawa pihak kedua ataupun orang yang kita percaya lagi, Pak, pihak kedua untuk menjaminkan itu. Jadi dari pihak kedua itu menjaminkan dia tanda tangan. Nggak ada jaminan apa-apa. Jaminannya orang tersebut. Pak. Iya. Terus ngikatnya dia orang tersebut Dari tanda tangan itu. tanda tangan itu aja. Iya. Seandainya itu nyawan prestasi, misalnya saya kan saya sebagai penjamin gitu kan ya. Misalnya adik saya pinjam gitu kan, saya menjaminkan. Dia hanya tanda tangan aja. Tanda tangan aja, terus ada kalau saya ngabur. Iya, yang menjadi jaminan yang pihak kedua, Pak. Iya, saya kan saya jadi jaminan. Misalnya saya kabur. Nah, dari saya bank syariah atau pegadaian itu nggak ada aset yang dipegang. Bisa tolong jelaskan? Dalam hukum Islam, kafalah bentuk penjaminan di mana seorang atau penjamin menjamin pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman bahwa jika pinjaman gagal membayar, penjamin yang akan menanggung akad kafalah dibuat saat pinjaman dilakukan sebagai bentuk jaminan itu. Oh, berarti nggak ada pembendaan, yang bilang saja dong yang nggak ada pembendaan ya. Benar. Artinya kayak yang bertanggung jawab yang pihak kedua itu ya. Ya. Sebenarnya kan kalau misalkan kita manusiawi ya, secara manusiawi kan itu punya akal. Kalau misalkan kita udah percaya sama orang pihak kedua ini untuk mengatakan, pastinya dia bakal memenuhi itu. Itu teori ya. Iya. Tapi di kenyataannya, di dunia nyata itu banyak yang ada jaminan pun dia nggak bayar bayar macet. Apalagi ini tanpa ada agunan, hanya kepercayaan aja. Memang kan kredit itu kan pertama adalah kepercayaan kan. Ada namanya 5C. Pertama itu karakter. Kalau kita kan menilai orang itu dalam kredit itu karakter juga bisa nilai. Tapi rata-rata banyak juga yang macet waktu kita sudah nilai karakternya bagus, nyatanya banyak juga yang uang prestasi. Jadi seandainya yang pihak kedua ini ngabur, jadi nggak jaminannya apa gitu, apa pegangan dari bank saya itu apa untuk mengcover kredit itu? Kan pasti kan katanya kan pasti kan bertanggung jawab nih. Dia kalau dia punya akhlak dia bertanggung jawab. Seandainya akhlaknya nggak ada gitu, seandainya kan di perjalanan dia ada masalah segala macam, kan harus ada cover resikonya. Nah itu cover resikonya di mana? Jika pihak kedua kabur, maka bank syariah harus memiliki pegangan atau jaminan lain. Oh, berarti Seperti bank syariah harus sejak awal meminta barang berharga sebagai jaminannya. berarti tadi termasuk berarti. Nah barang-barang itu misalnya apa aja? Sama. Seperti surat tanah, Oh, BPKB kendaraan, atau berarti di covernya risikonya itu ya.
Dengan adanya kafalah, pihak ketiga biasanya lembaga keuangan lebih percaya untuk memberikan pembiayaan kepada individu atau perusahaan yang dianggap memiliki risiko. Ini membantu pihak yang kesulitan keuangan namun memiliki potensi usaha untuk mendapatkan dukungan dana, Pak. Kafalah juga mencerminkan sikap ta'awun atau tolong-menolong dalam Islam, di mana pihak yang lebih mampu membantu yang membutuhkan tanpa motif eksploitasi. Dengan adanya mekanisme jaminan ini, aktivitas ekonomi yang macet karena keterbatasan modal atau kredit dapat kembali berjalan, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Terus misalnya kan difokuskan kepada individu ya, individu. Nah itu bisa ada nggak batasan limit yang kita pinjam berapa limitnya gitu? Mungkin menurut saya kalau misalkan di beberapa perusahaan saya mungkin di setiap bank ada. Nah, ada ya. Dan limit maksimalnya berarti kan sesuai segmennya berarti ya. Itu apa hanya untuk usaha, apa untuk usahanya sudah berjalan, apa mau merintis usaha bisa kita pakai bisa ya? Bisa. Itu pakai kapal gitu ya. Misalnya pinjamannya belum lunas. Nah, pihak kayak penjamin itu bisa nggak mengambil aset yang dijaminkan? Nggak bisa lah, mesti dilunaskan dulu jaminannya, habis itu bisa mengambil asetnya kembali. Itu ada perjanjiannya ya? Iya, ada akadnya Pak sebelum dilaksanakan. Nah, seandainya dia kan ada dua agunan nih, dua jaminan ya. Seandainya limitnya 100 juta. Nah, ini 100 juta, nah jaminan satu nggak cukup. Misalnya mobilnya tahunnya 4 tahun udah lama lah. Mobil biasa itu harga jualnya ditaksir cuman 50 juta anggaplah. Nah, sisanya itu berupa tanah gitu kan, berupa tanah. Nah, apabila misalnya di tengah perjalanan kan sudah selesai nih, sudah tinggal sebagian, bisa nggak agunan itu diambil sama pihak kedua? Boleh nggak semua ya? Jadi nggak bisa ya? Kan kalau begitu kan sudah mengcover salah satu jaminannya. Karena itu dia menggantikan orang yang tanda tangan itu, Pak.